Ya, ini terkait surat edaran wali kota tentang pembatasan jam pesta, ya. Ternyata beberapa orang salah kaprah, bahkan ada juga seleb TikTok yang mulai bikin analisa bahwa ini nanti akan menghancurkan piring nasi dari pelaku usaha sound system, lighting, penyanyi-penyanyi di pesta, kan begitu. Analisa apa itu? Ya, jadi begini teman-teman, nanti saya tanggapi itu ya, satu persatu. Tapi yang pasti begini, yang pertama, wali kota Kupang itu tidak larang orang bikin pesta. Dia tahu dia juga anak Kupang. Itu sudah bagian dari tradisi kita orang Kupang, bahkan NTT pada umumnya kalau pesta itu pasti ada hajatan, ada musik, ada goyang-goyang semua. Ya, jadi tidak ada yang bilang jam 10 malam tuh berhenti pesta. Tidak ada seperti itu di edaran. Hanya musiknya saja itu mulai di apa istilah musik-musik yang keras dan dentuman bass yang besar-besar itu mulai dikasih kurang seperti itu ya. Tujuannya supaya kita tidak mengganggu lingkungan sekitar, warga-warga yang ada di sekitar. Pestanya diharapkan berakhir di jam 12 malam dan saya rasa itu sudah waktu yang pas begitu. Kenapa? Pertimbangannya seperti ini. Kota Kupang itu untuk saat ini tuh beda dengan dulu-dulu. Zaman kami dulu masih kecil-kecil, penduduk masih sedikit, rumah jarang-jarang, jauh-jauh. Jadi kalau kita mau putar musik keras-keras, kita mau bikin pesta sampai goyang-goyang sampai besok tongkat matahari juga tidak mengganggu banyak orang gitu. Tapi Kota Kupang sekarang tuh beda, ya. Penduduk tambah banyak, rumah tambah padat, berdempetan, orang tambah banyak. Nah, ini kan kalau kita putar musik yang keras-keras di tengah malam, pesta yang dengan dentuman bass yang besar-besar, ini kan mengganggu banyak orang, Pak. Bisa saja di tetangga kita sekitar tuh ada orang-orang tua, ada orang-orang sakit, ada anak bayi yang baru lahir, ada ibu hamil yang butuh istirahat yang baik dan cukup seperti itu. Nah, tapi karena dengan musik yang keras sampai jam 3, jam 4 pagi, jam 5 pagi masih dengan apa dentuman musik yang keras itu kan otomatis akan mengganggu kenyamanan dari orang-orang. Ingat teman-teman, ketika kita bikin pesta di rumah kita itu, biasanya tetangga itu sudah menunjukkan rasa toleransinya duluan kepada kita. Apa? Contohnya kita tutup jalan, ya. Kita tutup jalan, orang bisa saja diputar lewat jalur lain karena dia tahu bahwa di situ ada pesta ya wajar lah sudah. Dia cari alternatif jalan lain. Atau misalnya dia punya halaman rumah dipakai untuk parkir kendaraan dari undangan-undangan yang kita undang kan begitu. Nah, itu wujud toleransi mereka. Nah, caranya kita menghargai itu dengan apa? Kita bikin pesta yang baik, kita jaga pesta kita dengan baik, lalu musiknya juga kita sesuaikan. Nah, begitu. Jadi tidak ada yang bilang jam 10 malam suruh orang berhenti pesta, tidak ada. Nah, itu tidak ada seperti itu. Terus yang bilang itu tadi, nanti menghancurkan piring nasi dari pelaku usaha sound, penyanyi pesta dan apa segala macam. Bro, ya. Orang kasih turun sound itu, Pak. Itu dari pagi siang orang suka turun, su tes sound, orang suka kasih bunyi musik-musik, mama-mama di belakang yang iris-iris daging bumbu dong, kadang-kadang bilang, "Putar musik sudah." Nah, itu dong taruh dari siang, Papa. Ya. Apalagi ke pesta nikah misalnya, ada pizza box, ya. Itu sound dong kasih turun 1 hari sebelum pesta, Bapak. Ya. Jadi tidak ada yang bilang, "Dong piring nasi hancur." Hancur di mana? Saya tanya beberapa pun teman-teman yang punya usaha sewa sound system tuh, dong bilang apa? Justru kalau pesta habis lebih cepat, lebih bagus lah Om James, kau tuh bisa pulang istirahat. Karena kadang-kadang kau tuh anak buah juga yang jaga sound ini sampai jam 3, jam 4, pas mengantuk-mengantuk, capek juga. Nanti beberapa hari kemudian lah, dong lanjut lagi, ada orang sewa lah. Begitu. Itu capek. Jadi kalau misalnya habis lebih cepat, dong lebih senang. Kan begitu ya. Terus penyanyi pesta. Eh, Penyanyi pesta tuh menyanyi itu pada saat tamu undangan sudah tentu belum acara mulai juga. Dia sudah mulai menyanyi hibur-hibur undangan yang mulai berdatangan sambil menunggu acara itu dimulai dan pas acara mulai juga dia mulai isi-isi beberapa lagu kan begitu. Terus piring makannya hancur di mana? Gitu. Bro bikin analisa apa gitu. Terus menyangkut mau promosi budaya, tarian-tarian daerah. Itu bukan hanya di tempat pesta, bro. Lupi di kelurahan-kelurahan tuh, itu ada festival budaya perkelurahan di Kota Kupang. Itu orang menari dari sore-sore itu. Itu kalau misalnya lu mau promosi dulu pun teman-teman dari luar, datang ke duduk di situ kau lihat sudah. Itu banyak, ada UMKM apa segala macam di situ. Itu lu bisa promosi banyak di situ. Jadi bukan hanya di tempat pesta. Begitu ya. Jadi begini teman-teman, ya. Wali kota tuh soalnya larang pesta, ya. Terus ada yang bilang
Wah, jam 10 tuh kan baru orang baru mulai bergoyang. Betul, ada beberapa pesta nikah yang mungkin dia mulai molor atau MC-nya main terlalu lama, jadi jam setengah 10 baru makan, jam 10 lewat baru mulai goyang-goyang, betul. Tapi ingat, pesta di Kota Kupang tuh bukan hanya pesta nikah saya yang ada di rumah. Ya, ada pesta wisuda, sambut baru, pesta sidi, permandian, dan pesta-pesta lain, Pak. Itu dong goyang bukan jam 10. Dong goyang tuh bisa dari jam setengah 9, jam 8, jam 9 malam dosu goyang. Itu musik dosu pongpang sampai tengah malam, Pak. Ya. Bahkan ada yang susan ada yang bagoyang lagi, akhirnya dong rubah pi karaoke, Pak. Nah ini su minum, mabok, suara su lari kiri kanan, Pak, su miring-miring, musik pi utara, suara pi selatan, Pak. Baru dong nyanyi musik besar-besar, Pak. Bu bayangkan itu dia pun tingkat kebisingan gangguannya seperti apa. Nah, gitu. Jadi ini sebenarnya tujuan wali kota ini hanya untuk membuat kota situasi lingkungan itu lebih kondusif, terus bisa mencegah hal-hal lain dari akibat pesta yang terlalu lama. Karena kalau misalnya pesta terlalu lama, kotong ada minuman alkohol di situ, minum terlalu lama, minum dalam waktu yang panjang begitu, mabok bisa saja terjadi kericuan-kericuan yang lain. Kau ambil contoh di Oisapa, Lasiana, itu setiap kali pesta apa, mau wisuda, kau pesta apa, pasti ujung-ujung kacau itu mahasiswa dong baku lempar di situ. Akhirnya tetangga yang bukan penyelenggara pesta, rumahnya ikut jadi korban hancur. Nah, ini yang maksudnya pemerintah coba atur itu dengan baik, tapi tetap dengan menghargai orang-orang yang punya hajatan. Boleh buat, gitu, tapi ada batasan waktu, seperti itu. Ya teman-teman, terima kasih.